Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Artiwiati, guru biologi dari SMA Negeri 1 Lobener, akan memberikan penjelasan mengenai materi sistem sirkulasi atau sistem peredaran darah pada manusia. Nah, tujuannya ini adalah untuk membuat laporan pada IKI Jabar Pro. Tujuan dari pembelajaran mengenai sistem peredaran darah ini yaitu siswa dapat menjelaskan fungsi sistem peredaran darah, siswa dapat menganalisis komponen penyusun darah, dan siswa dapat menjelaskan mekanisme proses pembekuan darah dengan menggunakan skema. Nah, di sini kita melihat adanya jantung dan darah. Apakah peranan jantung dan darah dalam tubuh manusia? Bagaimana hubungan kerja fungsional antara keduanya? Marilah kita simak bersama mengenai alat-alat yang terdapat pada sistem peredaran darah manusia. Yang pertama yaitu darah, kemudian yang kedua adalah pembuluh darah, dan yang ketiga adalah jantung. Nah, kita lihat di sini sistem peredaran darah pada manusia itu merupakan sistem peredaran darah tertutup. Artinya, di sini darah mengalir di dalam pembuluh darah. Nah, kemudian kita juga mengenal sistem peredaran darah ganda. Nah, apa sih sistem peredaran darah ganda? Sistem peredaran darah ganda itu adalah darah mengalir 2 kali melewati jantung dalam sekali peredaran. Nah, di sini kita akan mengenal fungsi dari sistem peredaran darah. Yang pertama sebagai transportasi, kemudian sebagai penjaga suhu tubuh, ketiga sebagai perlindungan, dan yang keempat sebagai penyangga. Nah, kita akan bahas yang pertama pada alat-alat peredaran darah, yaitu darah. Nah, mungkin kalian semua sudah tahu darah. Apa sih yang dimaksud dengan darah? Nah, kita simak mengenai materi tersebut. Darah merupakan suatu jaringan ikat yang khususnya terdiri atas sel-sel darah, keping-keping darah, dan matriks. Nah, matriks ini biasanya berbentuk cairan atau kita kenal sebagai plasma. Nah, bisa dilihat gambar di samping, plasma itu terdiri dari air, protein, nutrien, dan hormon, dan itu biasanya adanya di atas yang berbentuk kekuningan dan bening. Ya. Nah, kemudian kalau pada lapisan keduanya, kita lihat di sini ada lapisan kuning atau lebih tepatnya agak pucat antara plasma dengan hematokrit atau sel darah merah. Nah, di sini itu adalah sel darah putih dan keping darah. Nah, sedangkan di bawahnya yang berwarna merah itu adalah sel darah merah. Nah, karakteristik dari darah itu lebih berat dan kental dibandingkan air dengan bau khas dan pH sekitar 7-7,5. Warnanya merah terang hingga merah kebiruan. Nah, volume dari darah yang beredar itu sekitar 8% dari berat badan kita. Nah, kita akan mengenal di sini apa sih komponen penyusun darah. Nah, komponen penyusun darah itu terdiri dari 1 plasma darah, kemudian kedua sel darah merah, ketiga sel darah putih, dan yang keempat adalah keping darah atau kita sebut dengan trombosit. Nah, kita akan lihat di sini penjelasan mengenai plasma darah. Nah, pada plasma darah itu berupa cairan yang mengandung sekitar 92% air, 7% protein plasma, dan 1% bahan campuran antara organik dan anorganik. Nah, jenis protein pada plasma darah itu yaitu contohnya adalah albumin, globulin, dan fibrinogen. Nah, untuk sel darah merah atau kita sebut dengan eritrosit, dia memiliki ciri-ciri bentuknya bikonkav. Nah, kemudian tidak memiliki inti. Jumlahnya itu berbeda antara laki-laki dan perempuan. Pada perempuan itu sekitar 3-4 juta sel per milimeter kubik darah. Sedangkan kalau pada laki-laki itu lebih banyak, yaitu sekitar 4-5 juta sel per milimeter kubik darah. Nah, di sini fungsi dari sel darah merah itu yang mengedarkan oksigen, kemudian mengedarkan sari-sari makanan ke seluruh tubuh, kemudian sel darah merah ini dibentuk
pada sumsum merah, yaitu pada tulang belakang, dan umur dari sel darah merah ini sekitar 120 hari dan akan dipecah di dalam hati menjadi globul dan bulin. Nah, untuk sel darah merah selanjutnya yaitu sel darah putih. Di sini ukurannya atau jumlahnya lebih sedikit, yaitu sekitar 5.000 sampai 110.000 sel per milimeter kubik darah. Nah, fungsinya untuk melindungi tubuh terhadap benda asing, contohnya dari serangan virus ataupun bakteri atau yang lainnya. Nah, umurnya itu sekitar 10 sampai 12 hari saja. Dan sel darah putih ini memiliki inti sel dan berfungsi sebagai fagositosis, yaitu mampu menelan mikroorganisme atau benda asing dan sel darah merah yang sudah usang. Nah, seperti inilah gambar dari sel darah putih atau kita sebut dengan leukosit. Nah, yang keempat yaitu keping darah atau kita kenal dengan trombosit. Nah, di sini jumlahnya antara 150.000 sampai 400.000 sel per milimeter kubik darah. Umurnya lebih singkat, yaitu sekitar 5 sampai 9 hari saja. Nah, ciri yang lain itu tidak bernukleus, kemudian ukurannya lebih kecil dari sel darah merah, kemudian berfungsi untuk perbaikan pembuluh darah yang sobek dan dalam proses pembekuan darah. Nah, kemudian yang terakhir dari materi hari ini yaitu mengenai proses atau mekanisme pembekuan darah ini dengan bekerjanya ion Ca+, Ca2+, dan vitamin K yang nantinya akan membentuk trombin, dan dari trombin itu akan berubah menjadi fibrinogen dan akhirnya luka akan tertutup oleh benang-benang yang kita sebut dengan fibrin. Nah, fibrin ini fungsinya menghalangi keluarnya sel darah merah sehingga terjadi proses pembekuan darah. Nah, mungkin itu saja